saya pengen coba pelisnya. Beda sama film yang lain. Sedap memang betul-betul benar. Ya ada lagi udah. Sedap ini memang pilihan. Kemudian meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan film secara mandiri sesuai dengan klasifikasi usianya, sehingga masyarakat terlindungi dari dampak negatif film. Jadi sesuai dengan temanya adalah memilah dan memilih tontonan. Peran perguruan tinggi pada sosialisasi budaya sensor mandiri. Surabaya, The Royal Indonesia TV. Lembaga Sensor Film Republik Indonesia LSFRI kerja bareng dengan Universitas Muhammadiyah UM Surabaya gelar sosialisasi budaya sensor mandiri di Provinsi Jawa Timur di Ballroom A lantai 5 Hotel Movenpick Surabaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Dengan tema, memilah dan memilih tontonan. Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ini mengundang sekitar 100 peserta terdiri dari mahasiswa, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam PAI, Himpunan Guru PAUD Surabaya, SMK Muhammadiyah 1 Surabaya, konten kreator, komunitas film, wartawan, serta alumni mahasiswa UM Surabaya. Ikut hadir sekaligus membuka acara tersebut Wakil Rektor 3 Bidang Inovasi, Sumber Daya Manusia, Kemahasiswaan dan alumni UM Surabaya Dr. Ma'ruf Syakban ST Semak, serta Sekretaris Komisi 2 Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, Saptari Noviastri SH, dengan menghadirkan narasumber Dewan Pengawas LPP TVRI Hartli Stefano Vanelon Pariela SMKP, Sekretaris Komisi LSF Republik Indonesia Mukayat Al-Amin Mesosio, serta Dekan Fakultas Agama Islam UM Surabaya Dr. Taud Setiawan MHI. Saptari Noviastri SH, Sekretaris Komisi 3 LSF, saat ditemui wartawan Royal TV usai memberikan sambutan mengatakan, sosialisasi Gerakan Nasional Sensor Mandiri GNSM ini merupakan program LSF yang sudah dicanangkan tahun sejak 2020 per 2021 diharapkan program ini terus berlanjut. Ujar Saptari. Lebih lanjut dikatakan, dalam program ini juga ditandatangani MOU antara LSF dan UMS, bahkan tidak hanya dengan UMS saja tetapi juga ada universitas lain yang juga. Petik 2. Beber Saptari Novia. Untuk dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia, LSF mempunyai 4 jenis penggolongan usia yakni untuk semua umur SU 13 ke atas 13 plus 17 ke atas 17 plus dan 21 ke atas 21 plus. Sebelum mengakhiri wawancara dengan wartawan, Saptari menegaskan, dalam bekerja pun LSF tidak lepas dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 33 Tahun 2009, PP 18, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan tidak terlepas juga dengan UU lainnya, seperti UU Pornografi, UU Narkotika, serta UU yang menyangkut harkat dan martabat manusia, pungkas Saptari. Wakil Rektor 3 Bidang Inovasi, Sumber Daya Manusia, Kemahasiswaan dan alumni UM Surabaya Dr. Ma'ruf Syakban ST Semak menambahkan, sensor terhadap film perlu ditingkatkan dalam hal tentang kebijakan agar dalam sensor film itu tidak hanya pada perfilman bioskop saja, tetapi juga pada tayangan yang saat ini serba online, mulai tayangan berbayar maupun non-berbayar, seperti adanya Netflix, Apple TV dan platform lainnya, yang tentunya lembaga sensor mempunyai bargaining dari sisi membatasi tayangan yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai, misalnya isu tentang SARA. Maka dengan adanya LSF ini tayangan itu bisa dilakukan filterisasi dengan sosialisasi budaya. Ungkap Ma'ruf Syakban. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Perlu ditingkatkan ya. Perlu ditingkatkan dalam hal tentang kebijakan bagaimana kita bisa mensensor film itu tidak hanya pada perfilman bioskop ya,
tapi pada tayangan-tayangan yang sekarang serba online, mulai dari tayangan berbayar maupun non berbayar. Tentunya adanya Netflix, adanya Apple, dan platform-platform yang lain, yang tentunya kita punya bargaining dari sisi bagaimana kita membatasi tayangan yang sekiranya sesuai dengan budaya Indonesia dan tentang nilai-nilai yang ada di Indonesia. Tentunya isu-isu yang berupa ras, isu-isu tentang tentunya dengan lembaga sensor film Indonesia, tayangan-tayangan tersebut bisa dilakukan filterisasi dengan sosialisasi budaya. Ini awal dari bagaimana kita bisa memilih dan memilah secara cerdas tayangan-tayangan yang sekiranya masuk dengan sesuai dengan budaya kita lah, budaya Indonesia. Saya kira itu. Terkait peran perguruan tinggi, Pak? Dari perguruan tinggi ini, terutama dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, tentunya kita akan melakukan beberapa literasi terkait dengan bagaimana memilih dan memilah tayangan-tayangan berupa tayangan short atau film yang tentunya sesuai dengan kriteria budaya kita, kriteria usia, kriteria beberapa genre film, khususnya usia, karena ini lebih sosialisasi ini bagaimana kita secara cerdas memilih tayangan yang sesuai dengan usia, usia dari mulai mana yang 13+, mana yang 17+, dan mana yang 17. Saya kira itu dari bentuk literasi, dan dengan forum discussion seperti ini muncullah yang disebut dengan dokumen akademik. Dengan dokumen akademik inilah bisa salah satu cara untuk menerapkan kebijakan-kebijakan pada lembaga sensor film Indonesia. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terkait dengan kegiatan ini adalah merupakan program dari Lembaga Sensor Film yang merupakan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Nah, gerakan ini memang sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2020-2021 itu kami sudah mencanangkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Nah, memang harapan kami bahwa ini nanti akan terus berlanjut, dan ini juga merupakan program kerjasama, jadi penandatanganan MOU antara Lembaga Sensor Film dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, tidak hanya Universitas Muhammadiyah Surabaya saja, tapi juga ada universitas lain yang kami lakukan juga MOU, dan kami juga melakukan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Jadi LSF ini merupakan lembaga independen yang tugasnya adalah melakukan penelitian dan penilaian terhadap film dan iklan film yang akan diedarkan atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Jadi setiap film yang mengandung kaidah sinematografi itu wajib disensorkan kepada lembaga sensor film, karena untuk mendapatkan surat tanda lulus sensor. Jadi kami pun juga bekerja sama dengan lembaga penyiaran dalam melaksanakan tugas ini. Materinya kami mengangkat bagaimana bagaimana masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan, karena kami tahu bahwa sekarang ini sudah era digital. Jadi bagaimana masyarakat, anak-anak juga dengan mudah mengakses film-film melalui gadget dan internet yang tadi juga sudah disampaikan bahwa itu dengan mudah dapat diakses, mau gratis maupun berbayar. Apalagi yang gratis itu pasti dengan sangat mudah diakses. Jadi kami berharap kegiatan ini dapat terus disosialisasikan. Jadi tidak hanya berhenti sampai di acara ini saja, tapi kami harapannya nanti
peserta yang hadir ini juga dapat menyampaikan kepada keluarganya, khususnya kepada adik-adiknya, untuk dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia. Karena kami punya 4 jenis penggolongan usia, yaitu semua umur, 13 tahun, 17 tahun, dan 21 tahun. Nah, jadi dalam bekerja pun kami tidak lepas dari peraturan perundang-undangan gitu. Jadi kami punya Undang-Undang nomor 33 tahun 2009, kemudian kami punya PP 18, kemudian punya peraturan menteri menteri keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi jadi juga kami tidak terlepas juga dari undang-undang lainnya seperti undang-undang pornografi, undang-undang narkotika, jadi undang-undang juga yang mengandung harkat dan martabat manusia, itu juga kami tidak lepas dari undang-undang lain. Tentunya kami berharap khususnya perguruan tinggi, apalagi sekarang di Universitas Muhammadiyah Surabaya itu sudah ada prodi baru. Jadi yang tadi sudah sampaikan, prodi desain komunikasi dan visual. Nah, tentunya nanti di situ juga bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang pembuat film yang nantinya juga tidak hanya asal membuat film, tapi ada kaidah-kaidah yang harus ditaati dalam membuat film itu gitu loh. Dan juga nanti pada saat nanti masuk ke lembaga sensor film, karena kalau film itu akan diedarkan atau dipertunjukkan kepada masyarakat, tentunya harus memiliki surat tanda lulus sensor. Itu adalah bukti bahwa film itu sudah diedarkan. Jadi nanti kalau terjadi apa-apa di masyarakat, misalnya kan sekarang juga kita sudah ramai nih, misalnya ada film yang tiba-tiba lagi diputar, kemudian ada masyarakat yang protes. Nah, kalau memiliki STLS itu, insya Allah LSF akan membantu memediasi untuk terhadap film tersebut. Tapi kalau tidak memiliki STLS, ya kami tidak bisa apa-apa gitu. Maksudnya kami tidak bisa membantu gitu. Jadi itu adalah bukti legal bahwa STLS itu sangat diperlukan bagi para pembuat film. Memilih dan memilah tadi. Ada beberapa cerita dari teman-teman mahasiswa ini. Mungkin ini karena dosennya itu adalah anggota dari LSF, sehingga banyak mahasiswa yang bercerita dan bertanya kepada saya, Pak, enak ya jadi anggota LSF? Apakah dosanya nggak besar? Ini lucu, karena sebelum film itu kita konsumsi, itu dikonsumsi terlebih dahulu oleh teman-teman LSF. Saya bilang gini, kalau enak itu tergantung, tapi kalau masalah dosa, justru pahalanya itu teman-teman LSM itu sangat banyak dibanding dengan pahala kita semuanya. Karena apa? Ya karena ini bagian daripada hifdzul akal dalam bahasa agama itu, menjaga akal sehat daripada manusia sebelum mendapatkan film-film yang tentunya nanti patut untuk dikonsumsi ataupun dilihat. Nah, pahalanya ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan mulai lebih dari 1 abad, 1916 ini sudah berdiri, dan mudah-mudahan ini tetap berdiri tegak sesuai dengan giroh daripada LSF ini. Amin ya robbal alamin.